Perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan juga Amerika sepertinya menumbuh kembangkan nih minat dari para pelajar untuk melihat satu negara ya, yakni Tiongkok atau Cina untuk kemudian dijadikan sebagai destinasi tempat studi dari para pelajar dan mahasiswa dan juga para pemuda nih, terutama di Indonesia nih. Nah, beruntung banget kita pada kesempatan kali ini kita kedatangan satu narasumber alumni RK juga yang berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa S2 di China seperti itu. Nanti kita akan coba ngobrol banyak terkait tentang apa saja beasiswa, apa saja benefitnya, apa beasiswanya dan apa yang kemudian perlu dipersiapkan pada kesempatan episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Akil Wilda di Lead Up Podcast Scholarship Series ya, di mana kita akan banyak mengundang alumni-alumni kepemimpinan yang berkesempatan mendapatkan beasiswa study abroad begitu ya di berbagai negara dan berbagai jenis scholarship atau jenis beasiswa seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini seperti tadi yang saya buka di awal, ini adalah beasiswa yang kemudian memberangkatkan para pelajar ataupun para mahasiswa ke China nih. Gitu ya. Kalau kita lihat China hari ini benar-benar diperhitungkan ya menjadi negara besar begitu ya yang sudah levelnya sudah menyaingi kedikdayaan Amerika nih gitu ya. Nah, kita akan coba banyak ngobrol terkait tentang ya gimana sih kuliah di sana, gimana cara dapetin beasiswanya untuk bisa kuliah di sana dan seterusnya. Seperti itu. Dan sekarang sudah hadir di tengah kita salah satu alumni RK yang berkesempatan untuk berkuliah S2 dan sekarang masih lanjut nih studi lagi S3 di China. Kita sambut saja tanpa berpanjang kata lagi, Muhammad Adnan Purba. Assalamualaikum Adnan. Waalaikumsalam Bang. Assalamualaikum teman-teman. Salam kenal, saya Adnan Purba. Ya, mantap. Gimana kabar? Sehat? Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Syukur. Alhamdulillah sehat juga di sini. Ini berarti lokasi di mana nih sekarang nih? Lagi di Cina kah atau di Indonesia? Lagi di Riau di Indonesia Bang, karena kemarin sempat kita pulang take break untuk sementara karena coronavirus dan sekarang sedang lanjut kuliah online dari negara masing-masing. Oke, berarti ini kondisinya kuliah online di semester pertama ya? S3 ya nih ya? Doktoral ya? Pertama untuk PhD ya. PhD ya. Bang. Oke, mantap. Ya. Lanjut nih, ini alumni satu alumni RK yang cukup cemerlang nih ya, sobat RK semua ya. Jadi masih muda. Angkatan berapa kemarin di RK? Angkatan 7 ya? Angkatan 7 Bang. Angkatan 7 dari RK 6, Medan, USU ya, dulu kampusnya ya. Kemudian lanjut ke Cina. Nah, pertanyaan pertama nih, kenapa milih Cina nih? Nah nih, untuk jadi pilihan destinasinya nih. Sebenarnya kenapa memilih Cina pada awalnya tidak terpikir kenapa sampai ke Cina ya Bang, tapi ya mengikuti arus saja. Mungkin waktu itu kita ada alumni yang telah kuliah di Cina juga, alumni RK juga, Bang Jamal dari Makassar. Nah, pada saat itu saya sedang mencari informasi beasiswa yang terbuka dan beliau kasih informasi sedang ada buka di China karena kesempatannya waktu itu tanpa IELTS atau TOEFL, jadi saya memberanikan diri untuk apply seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya keterima di China. Dengan pertimbangan pertama awalnya karena China memiliki 4 musim pertamanya awalnya, tapi setelah berlanjut dan kuliah di sana akhirnya tahu bahwa mungkin bukan perasaan saya tapi pilihan saya tepat. Saya ternyata kuliah di Cina dengan pilihan yang tepat seperti itu Bang. Sekarang berarti kuliah ngambil jurusan? Saya kuliahnya ngambil Animal Nutrition and Feed Science kalau jurusannya di kampus Chinese Academy of Agricultural Sciences di Beijing. Di Beijing ya, wah di pusat kotanya berarti ya itu ya. Mantap. Capital of China. Nah, nah berarti kan ini dapat berkuliah di sana dapat beasiswa dari ini ya kalau nggak salah ya, Chinese Government Scholarship ya? Iya betul Bang, Chinese Government Scholarship. Ceritain dong buat ke kita nih, ke sobat RK semuanya di luar sana, apa sih beasiswa ini gitu ya, diperuntukkan untuk siapa, ada segmen tertentu apa enggak, atau ada kuotanya apa enggak. Nah mungkin bisa diceritain dulu hal itu dulu ya. Chinese Government Scholarship ini sebenarnya salah satu dari sekian banyak beasiswa yang ada diberikan oleh pemerintah China di bawah Chinese Scholarship Council, dan dia salah satunya programnya adalah Chinese Government Scholarship.
Tetapi Chinese government scholarship yang diberikan oleh China ini, Chinese government, juga punya banyak type, Bang. Ada type A, B, dan C. Jadi ada 3 jalur untuk mendapatkan Chinese government scholarship. Yang type A, biasanya kita bilateral program antara kedutaan Cina dan kedutaan Indonesia. Jika dia type B atau disebut juga university program, dia antara si applicant direct to university, kita bisa apply langsung ke university-nya langsung. Dan yang ketiga ada jalur ASEAN. Semua negara-negara ASEAN kita bisa bersaing dan kita apply dari ASEAN, daerah-daerah ASEAN seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau Adnan apa tuh kemarin type-nya? Kalau saya alhamdulillah dapatnya yang bilateral program, Bang, yang type A dengan quotas. Kan type A ini juga dibagi ke 2 bagian ya, Bang. Ada satu yang kerjasama dengan Dikti langsung, dan ada satu langsung apply ke kedutaan Cina. Jadi saya ngambil yang kedutaan Cina-nya di tahun 2017. Waktu itu saya apply di tahun 2017. Ya. Wah, ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau ngeliat dari apa jenis-jenis saja dengan banyak tadi, sebenarnya terbuka lebar ya sebenarnya, Nan, ya. Misalnya untuk beasiswa ke Cina itu dari pemerintah Cina. Iya, saya rasa kesempatannya lebih besar dibandingkan beasiswa yang berada ataupun yang berasal dari negara lain, Bang. Karena kan kita bisa apply dari 3 jalur, kemudian kita bisa apply juga ke beberapa university dari 1 jalur. Jadi kesempatan untuk mendapatkannya itu saya rasa lebih besar dibandingkan jika kita apply beasiswa ke negara lain seperti itu. Oke. Berarti kemarin Adnan itu submit ataupun apply beasiswanya dulu, baru kemudian milih kampusnya ya, atau sebaliknya? Alhamdulillah. Jadi kalau Chinese ini sistemnya sangat mudah ya, Bang. Yang pertama kan kita buat akun dulu di aplikasi beasiswanya, kemudian sistemnya mereka itu seperti kita ujian SBMPTN di Indonesia. Jadi waktu kita mengisi data, kita diberikan kesempatan untuk memilih 3 university yang kita inginkan sesuai dengan ranking yang kita pilih. Nanti mereka bakal menyampaikan ataupun langsung memilihkan kepada kita universitas mana yang sesuai ataupun yang cocok dengan background kita seperti itu. Tapi mereka memberikan pilihan dengan pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi mereka bakal berikan ataupun prioritaskan pilihan pertama, kedua, atau ketiga seperti itu, Bang. Jika memang universitas yang kita pilih itu adalah universitas terbaik di bidang kita seperti itu. Oke. Berarti apply dulu di beasiswanya di apa? Dia punya semacam platform gitu ya, atau semacam web gitu ya untuk kemudian bisa mendaftarkan ya registrasi gitu. Portal aplikasi beasiswanya seperti itu. Ya. Baru kemudian setelah register, kemudian ada proses seleksi, kemudian dipilihkan ya oleh pihak beasiswanya itu. Oke. Wah, ini menarik sekali nih semua ini. Nah, sekarang kalau ngomongin terkait tentang kuota nih, ada nggak sih kuota untuk masing-masing jenis beasiswa itu? Kalau kuota pada waktu tahun saya 2017 itu yang bilateral program, dia berikan kuota 100 kuota dari Indonesia untuk masuk untuk S1, S2, dan S3. Jadi dia kuotanya adalah 100 peserta ataupun 100 penerima beasiswa. Tidak ada batasan apakah di S1, S2, atau S3. Jadi kesempatannya terbuka untuk semua applicant bisa apply gitu, Bang. Tetapi untuk university program itu tergantung kepada universitasnya bagaimana cara mereka menseleksi. Tetapi di tahun 2019 ini saya lihat ada sedikit perubahan dari pemerintah Cina-nya. Apakah memang hubungan politik saya kurang paham, tapi mereka melakukan pengurangan terhadap penerima beasiswa. Di situ ada jumlah pengurangan yang sangat signifikan dari 100 peserta. Sekarang mereka hanya terima 30 peserta untuk tahun 2019 ini. 1 sampai S3 ya? 1 S2 S3 ya, 30 peserta. Tetapi kabar baiknya lagi kan ternyata sekarang mereka buka dari Dikti. Dulunya kan pada tahun saya itu hanya embassy saja kerjasamanya. Tetapi sekarang mereka juga buka jalur Dikti. Jadi walaupun 30 peserta dari embassy, tetapi masih ada kesempatan lagi ambil dari jalur Dikti. Dari Dikti berapa banyak kuotanya kalau boleh tahu? Sekitar 30-an juga. 30 juga ya? Oke. Iya. Jadi walaupun berkurang, tapi sepertinya nggak tahu ya. Kalau saya lihat akhir-akhir ini makin banyak diminati ya nggak sih ke Cina tuh? Nggak tahu ya. Kalau lihat dari animonya kayaknya makin bagus ya.
Karena ratingnya sudah semakin bagus ya Bang, udah semakin banyak dikenali, sudah semakin banyak diincar, apalagi kan jumlah penerimanya kuotanya sangat tercukup sangat besar dibandingkan beasiswa-beasiswa lain. Kemudian seleksinya yang saya rasa tidak terlalu ketat dibandingkan dengan beasiswa lain seperti itu. Karena kan di Chinese Government Scholarship sendiri dia tidak mensyaratkan IELTS atau TOEFL atau AHSK. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran setahun untuk belajar bahasa Mandarin jika kita ingin mengambil kuliah dengan berbahasa Mandarin seperti itu. Jadi benefitnya di awal sudah bagus sekali untuk kita sendiri seperti itu, Pak. Dirimu ambilnya berarti yang bahasa pengantarnya apa? Inggris atau ini Mandarin? Ambilnya yang Inggris, Bang. Inggris ya, oke. Iya. Bisa pilih ya, tergantung kampusnya mana dan jurusannya mana ya. Iya, bisa pilih. Kita bisa pilih bahasa pengantarnya bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Mandarin. Jika kita bisa pilih dengan bahasa Inggris, maka kita langsung kuliah di tahun pertama. Jika kita pilih bahasa Mandarin, mungkin kita prepare bahasa 1 tahun sebelum masuk ke perkuliahan seperti itu. Ya. Tuh Sobat RK semua ya, ya, kalau misalkan mau ke Cina, lu nggak usah khawatir tuh. Bisa pilih tuh mau pakai bahasa pengantar mana, Inggris ataupun Mandarin. Dipersilakan, banyak tersedia semuanya. Gitu ya. Intinya bisa berkomunikasi lah ya. Bahasa asing ya. Iya. Aja udah cukup, alhamdulillah lah, Bang. Ya, mantap. Nah, tadi sudah disinggung terkait dengan benefitnya. Ada lagi nggak sih benefitnya yang didapatin oleh awardee ketika mendapatkan beasiswa dari pemerintah Cina ini ya? Mungkin bisa dibagi menjadi benefit-benefit yang sifatnya intangible sama yang tangible nih. Mungkin bisa dijelasin. Nah, coba silakan. Mungkin kalau benefit dari segi funded, kita di-funded full funded scholarship kalau kita dapetin Chinese government. Jadi full funded dari uang kuliah, kemudian uang saku, kemudian asuransi, dan beberapa program dibelikan tiket juga pulang pergi dari awal sampai nanti kepulangan seperti itu, Bang. Tapi untuk tiket kebiasaannya hanya dari dikti. Kalau kita apply dari dikti, mereka berikan tiket. Nah, kalau kita apply dari jalur lain, biasanya kita tiket bayar sendiri. Untuk mungkin monthly stipendnya untuk S1 mereka berikan sekitar 2.500 yuan atau 5 juta rupiah jika convert ke rupiah. Untuk master 6 juta rupiah dan untuk PhD sekitar 7 juta rupiah atau 3.500 yuan seperti itu, Bang. Nah, itu juga menyeluruh ke semua daerah, baik dia di ibu kota ataupun baik dia di daerah, dia menyeluruh untuk total pemberian beasiswanya. Untuk benefit lain mungkin seperti asuransi juga dibayar ya, Bang. Jadi kita tidak perlu bayar asuransi di sana. Kemudian juga living cost juga dibayar, housing juga dibayar. Jadi ya tinggal berangkat aja enak sebenarnya. Ya? Tinggal berangkat, tinggal belajar ya. Iya. Berangkat belajar. Tinggal belajar juga gitu aja. Ya. Ada benefitnya nggak yang intangible, misalkan kayak entah itu apa namanya fasilitas pengembangan diri atau mungkin hal-hal lain yang kemudian disupport atau di-provide sama beasiswa? Ya, kalau Pak benefit lain mungkin secara general kalau kita kuliah ke luar negeri ya, Bang ya. Pasti kita bisa membandingkan culture kita dengan culture orang lain atau dengan negara lain. Tentu kita bisa mengembangkan kompetensi diri kita. Contohnya kan kalau kuliah di luar negeri itu fasilitasnya sangat bagus ya, Bang. Saya sendiri nih yang ngerasain. Dulu saya kuliah di USU, bukan saya menjelek-jelekan kampus saya, tapi memang fasilitasnya terbatas. Ketika saya kuliah ke luar negeri, apa yang tidak pernah saya bayangkan ternyata harus ada di depan mata saya, dan saya harus menerima kenyataan kalau saya harus bisa menggunakan teknologi-teknologi yang tercanggih ataupun yang terbaru di bidang peternakan. Dulunya kalau saya cari nilai protein harus 2 hari 3 hari, sekarang saya di Cina hanya 2 menit atau 3 menit untuk satu sampel. Jadi kemajuan teknologi, benefit yang seperti itu yang saya dapatkan kalau khususnya pribadi saya sendiri. Kalau yang lainnya kan pastilah secara general benefitnya ya mungkin nasionalisme kita pasti bakal bertambah seiring kita di luar negeri, pasti rindu, pasti update info-info seperti itu deh, Bang. Secara generalnya. Kalau khususnya kepada pribadi sendiri sih ya kemajuan teknologinya yang saya dapatin. Iya ya, karena Cina pun juga hari ini udah begitu pesat sekali ya ininya ya pertumbuhannya, nyaingin Amerika gitu kan. Jadi ya nggak salah lah kalau misalkan ada teman-teman yang kalau nggak bisa ke Amerika ke Cina aja gitu ya.
Sama-sama negara adik kuasa kok dua-duanya. 11-12 Bang antara Cina dan Indonesia karena kan dari segi ranking universitas Cina juga sekarang sudah semakin baik. Dari segi publikasi internasional Cina juga sudah semakin baik bersaing dengan Amerika seperti itu. Jadi kan itu salah satu pembuktian bahwa kapasitas pendidikan Cina itu sudah semakin baik. Dibuktikan juga dengan publikasi-publikasi internasional yang masuk indeks seperti itu kan Bang. Nah, kalau sekarang ini di bidang agriculture, di bidang teknologi, bisnis, jurnal-jurnal mereka itu sudah masuk top ranking seperti itu. Jadi itu salah satu pertimbangan juga kenapa kita harus memilih Cina dan Amerika gitu. Karena kan ada dua ini sih Bang, kalau menurut saya ya, kalau kita memilih Cina, kualitas pendidikannya bagus, tapi biaya kehidupannya tidak terlalu mahal seperti di Amerika seperti itu. Jadi ada plus minusnya lah antara Amerika dan China gitu. Tapi kembali ke personality-nya, kenapa harus memilih negara itu gitu. Kalau saya sendiri dulunya sebenarnya ketipu aja, tapi alhamdulillah ketipu ke lubang yang benar gitu Bang. Waduh, ini ya blessing in disguise ya. Mantap. Oke, nah tadi ngomongin benefit nih. Nah selain benefit, ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan nih oleh awardee sebelum dia mendapatkan beasiswa ini? Misalkan kayak entah itu kontrak, misalkan setelah selesai harus misalkan apalah gitu kan, buat project untuk pemerintah Cina ataupun apa gitu. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Kontrak-kontrak yang harus dipenuhi setelah gitu. Iya, alhamdulillah untuk kontrak sendiri kalau di Chinese Government Scholarship tidak ada kontrak. Setelah kita menyelesaikan studi, kita bisa kembali ke tanah air tanpa ada kontrak dan kita bisa melanjutkan studi lagi, bisa juga Bang. Tetapi kan yang perlu diperhatikan bagi sebagian mahasiswa yang ingin ke luar negeri, mungkin mereka ingin melakukan part time atau job. Kalau di China itu untuk visa student tidak bisa job atau part time. Jadi lebih perhatikan ke bidang yang seperti itu. Kemudian kurikulum kali ya, Bang. Kurikulumnya mungkin beberapa kurikulum di China itu seperti bahasa Mandarin, mereka masuk ke kurikulum yang wajib kita ambil. Jadi kan ada beberapa yang harus dipertimbangkan, tidak hanya mata kuliah yang di bidang studi kita saja, tetapi mata kuliah seperti Chinese Conversation, Chinese Comprehensive, yang mengimprove kita untuk di sana itu juga dimasukkan dalam kurikulum seperti itu. Jadi itu sih yang harus dipikirkan dan dibandingkan memilih kuliah di Cina atau memilih kuliah di negara lain seperti itu. Oke, siap. Nah, satu lagi mungkin terus? Kan pasti shock culture juga, karena kan di China tidak semua orang bisa berbahasa Inggris, mostly mereka menggunakan bahasa Mandarin. Jadi survive-nya itu lebih, kalau saya rasa walaupun kita pasti berbahasa Inggris, belum tentu kita bisa hidup di Cina seperti itu. Jadi itu satu tantangannya aja sih. Jadi lebih tertantang aja kenapa kita harus ke Cina kalau mungkin tidak kuat dengan shock culture yang seperti itu. Ya mungkin bisa dipikirkan lagi seperti itu, Bang. Berarti kalau misalkan gini ya, bisa dibilang kayak gini ya, untuk di lingkungan kampus nggak apa-apa lah ya, maksudnya mengandalkan bahasa Inggris yang lumayan begitu ya. Tapi kalau misalkan sudah berinteraksi dengan masyarakat di sana begitu ya, yang notabene mostly menggunakan bahasa Mandarin begitu ya, udah mau nggak mau emang harus belajar Mandarin ya. Cuman emang nggak perlu fluent banget ya. Iya betul. Yang penting tahu lah ya. Iya, nggak mesti terlalu fluent, yang penting tahu. Dan mungkin untuk daily life udah alhamdulillah seperti itu, Bang. Karena kan buy something or you wanna go somewhere. Yes. Itu aja udah alhamdulillah bisa bertahan hidup seperti itu. Mantap. Nah, sekarang kita mau ngomongin prosesnya nih, Nani. Maksudnya dari beasiswa ini gitu ya, yang pernah Adnan alami, kira-kira prosesnya seperti apa aja nih yang perlu diikuti oleh awardee nih untuk bisa mendapatkan beasiswa ini dari awal mungkin? Biasanya untuk deadline-nya sendiri bukanya di Januari hingga April, tapi bisa berubah-ubah, bisa dicek di website-nya. Website-nya mungkin studyinchina.org kali ya, Bang. Studyinchina.org, di sana ada informasinya. Biasanya buka dari Januari hingga April, tetapi dia tergantung kita apply dari tipe mana. Jadi silakan dicek di websitenya di studyinchina.org. Kemudian untuk syarat-syarat apply-nya mungkin secara general, ijazah, terus transkrip yang udah ditranslate ke bahasa Inggris, ya kemudian harus ditranslate dengan penerjemah tersumpah. Kemudian ada study plan, mungkin study plan-nya cuma 800 kata untuk yang master dan PhD, untuk yang
buzzword dia 500 kata. Kemudian ada rekomendasi dari profesor minimal 2 untuk yang master dan PhD. Kalau untuk yang S1 mungkin 1 dari dosen, dari gurunya, seperti itu kan Bang. Kemudian beberapa syarat yang lain ya secara general paspor, fotokopi ya sama aja Bang, fotokopi pas foto atau itu general sama. Dan cara apply-nya juga sangat mudah sekali. Syaratnya yang paling enak dari Chinese Government Scholarship ini bukan IELTS aja sama TOEFL. Jadi walaupun tanpa IELTS atau TOEFL kita bisa apply seperti itu. Dia not mandatory gitu Bang. Oke. Kemudian apply-nya hanya submit berkas pertama, kemudian kita kirim ke Chinese Embassy atau kirim langsung ke universitinya. Ya, sebenarnya seleksinya sangat mudah sekali. Sometimes dia tidak ada wawancara, sometimes ada seperti itu. Jadi tidak tentu. Mungkin tahun ini ada wawancara, tahun depan tidak ada seperti itu. Ya, dirimu gimana? Dan dirimu ada wawancara? Kalau kita apply dari university biasanya. Dirimu ada wawancara nggak? Alhamdulillah kalau saya nggak ada wawancara. Oh, ada ya. Enak ya. Lanjut. Jadi saya alhamdulillah lempang aja. Tunggu pengumuman aja dan alhamdulillah berangkat seperti itu. Alhamdulillah. Tapi pengalaman teman-teman dari yang coba apply dari jalur universitas, mereka kadang diwawancara oleh kampusnya seperti itu. Hanya pihak kampus. Kalau dari pihak pemberi beasiswa sendiri sangat jarang untuk mewawancara gitu. Hanya beberapa kasus saja mungkin yang diwawancara. Tapi secara general sudah 3 tahun kalau kita apply dari embassy, saya rasa tidak ada wawancara. Oke. Wah, ini menarik ya sebenarnya. Tidak ada wawancara. Menarik banget nih beasiswa ke Cina nih. Peluangnya besar, prosesnya mudah gitu ya, simple dan sebenarnya tidak sebagaimana yang dibayangkan. Ke Cina susah segala macam gini. Enggak juga ternyata ya. Ternyata ini banget gitu. Semuanya informasi tersedia di banyak tempat. Karena tidak mendalami mungkin Bang. Iya. Mungkin sebelumnya karena kan mungkin kita harus bertarung dulu. Betul. Di IELTS seperti itu. Betul. Kalau mau ke Cina ya nggak terlalu perlu Bang. Bukan nggak perlu. Bukan nggak perlu, tapi emang perlu dipersiapkan, cuman tidak se apa ya? Tidak se berjibaku beasiswa yang lain ya. Yang Amerika gitu. Ya. Nah, terus tadi kan udah di prosesnya udah disampaikan ya, kemudian dan tergolong cukup yang simple ya untuk Chinese Government Scholarship ini. Nah, kemudian kalau ditinjau dari segi atau dari sisi award-nya sendiri nih, selain tadi ya berkas-berkas yang perlu dipersiapkan, apalagi nih perlu dipersiapkan? Bahasa ya paling ya? Yang paling perlu, iya Bang. Kalau secara kalau kita mau memburu beasiswa pasti teman-teman semuanya udah pada paham apa yang harus dipersiapkan. Tapi kalau di Chinese Government Scholarship ini mungkin ditekankan di study plan-nya Bang. Karena kan mereka, saya lihat seleksinya salah satunya adalah seleksi dari study plan. Karena apa rencana studi mereka selama 3 tahun atau 4 tahun di Cina, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran ini, mereka pengen lihat secara detail. Jadi ketika kita menulis study plan, ya tulis sedetail mungkin, sesimpel mungkin, semenarik mungkin, karena itu salah satu salah satu hal terbesar dalam proses seleksi. Karena kalau GPA mungkin semua orang pasti GPA di atas 3 gitu Bang kalau mau coba apply beasiswa luar negeri. Tapi kan kalau untuk kreatif dan istilahnya menulis study plan yang menarik ini kan tidak semua orang bisa membukanya secara baik dan benar gitu. Jadi tipsnya adalah Ya. Sorry Bang, sorry. Oke. Gimana tadi? Coba diulangi lagi idenya. Kan dalam penulisan study plan itu saya rasa hal yang sangat sulit ya Bang, karena kan meluangkan ide yang sangat banyak di isi kepala kita, harus ditulis 800 kata, itu hal yang tidak mudah. Jadi saya rasa perlu belajar dan perlu kita meminta teman untuk koreksi study plan kita udah benar apa belum, apa sih tips and triknya menulis study plan yang baik dan benar seperti itu. Oke. Nah, menurut Adnan yang paling baik study plan yang baik ketika ditulis itu kayak apa? Dia mencakup apa aja tuh? Pointers.
Kalau secara kalau pribadi saya waktu itu saya nulis who I am, siapa saya, kemudian latar belakang pendidikan saya, kemudian apa achievement yang pernah saya dapatkan, itu di bagian introduction yang saya buat. Kemudian di tahap kedua saya menjelaskan kenapa saya harus memilih jurusan itu, kenapa saya harus memilih negara mereka, mungkin saya bandingkan juga dengan negara lain, atau mungkin saya tulis juga saya tertarik dengan seorang profesor di negara mereka. Jadi itu di bagian kedua itu kita menulis ketertarikan saja, Bang. Yang pertama kan introduction, siapa kita. Yang kedua adalah ketertarikan kita, mengapa kita memilih jurusan itu, mengapa kita memilih negara mereka, seperti itu. Oke, wah dan ini mungkin yang ketiga itu tujuan kita gitu, Bang. Langkah-langkah kita setelah lulus dari negara mereka, step by step rencana kita apa, seperti itu. Kemudian planning kita apa, outputnya apa. Nah, di situ dia. Di last sentence mungkin kita meyakinkan mereka kalau kenapa mereka harus memilih kita, seperti itu. Itu sih, Bang, yang saya tulis selama ini. Sudah mantap. Saya menulis study plan, alhamdulillah. Dan berhasil semua, alhamdulillah ya. Waduh. Nih, Sobat RK semua nih, ini tips sukses nih dari Bang Adanan ya, kalau misalkan mau tembus beasiswa Chinese Scholarship Government. Tapi sebenarnya nggak hanya ini aja ya, tapi juga kayaknya almost hampir semua beasiswa juga yang namanya study plan juga kalau misalkan mau buat yang bagus, mencakupnya pointer study ya sebenarnya ya. Iya, betul, Bang. Kan kalau study plan itu sebenarnya secara general, Bang. Betul. Tapi kan ke kreatifnya, kembali ke personalitinya saja. Mantap. Oke, nah sekarang kita ngomongin ketika proses nih kemarin Adnan ya, sempat ada hambatan-hambatan nggak yang kemudian menghambat atau mengganjal begitu ya dari Adnan untuk kemudian bisa menyelesaikan proses pendaftaran beasiswa? Yang mungkin ini juga jadi bahan untuk sobat RK semua untuk bisa aware atau bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Mungkin kalau hambatan-hambatan kembali ke personalnya masing-masing, karena kan, Bang, syarat-syarat yang mereka berikan kan tidak hanya tergantung ke diri kita, tetapi bersangkut paut dengan orang lain, seperti rekomendasi dari dosen kan. Jadi memang harus sedini mungkin kita membangun komunikasi dengan profesor yang ada di Indonesia, ataupun pembimbing kita yang ada di Indonesia, membangun jaringan yang baik, sehingga nanti ketika kita minta rekomendasi dari dosen itu tidak mengalami kesulitan, seperti itu. Kemudian mungkin kalau ada kesempatan kita buka website atau kita buka link mengenai profesor yang kita tuju di suatu negara itu, kita baca apa sih background-nya dia, apa sih latar belakang pendidikan dia, penelitian dia seperti apa, apakah itu cocok dengan kita, sehingga kita tidak salah memilih pembimbing. Takutnya nanti kan ketika kita salah memilih pembimbing, tidak sesuai dengan passion kita, tidak sesuai dengan keilmuan kita, kita malah mengalami kesulitan untuk diri kita sendiri. Artinya kan bunuh diri, Bang. Jadi tahapnya itu adalah lihat dulu profesor kamu itu siapa, dan siapa yang dan ilmu apa yang ada di profesornya, seperti itu. Lebih ke situ sih, Bang, persiapannya. Untuk tidak, kalau secara berkas mungkin tidak ada kesulitan kalau kita sudah ready gitu, Bang. Ini ya, jadi lebih ke arah bagaimana kita di awal membangun komunikasi yang baik sama pihak sana ya, kampus sana ya, promotor ataupun dari pihak siapa yang kemudian kita akan coba terus in charge atau terus ya bertemu ataupun terus berhubungan dengan beliau ya di sana ya. Oke, wah ini menarik sih infonya ya. Nah, terakhir nih Nan, selain tadi disebutin terkait tentang study plan yang juga harus dipikirkan dengan baik, ada lagi nggak hal-hal lain yang mungkin jadi tips bagi teman-teman dari Adnan nih, best practice yang kemudian sudah Adnan lakukan, kira-kira apa saja yang perlu dilakukan oleh teman-teman sobat RK semuanya untuk bisa benar-benar bisa sukses nih tembus ya, beasiswa ke Cina? Mungkin tips pertama adalah bahasa ya, Bang. Mempersiapkan bahasa sebaik mungkin, karena kan ketika kita di luar negeri, hal yang paling pertama harus dipersiapkan adalah bahasa. Gimana pun kita kan butuh komunikasi gitu. Kemudian tips yang lain mungkin lebih banyak baca jurnal, kemudian lebih banyak cari link universitas, apakah memang universitas itu cocok dengan kita atau tidak, apakah negara itu cocok dengan kita atau tidak. Itu tips-tipsnya sih, Bang. Karena kan
walaupun kita terkadang nih kita lupa kalau kondisi badan kita tidak sesuai dengan negara orang gitu. Jadi alangkah lebih baiknya itu kita tahu apakah kita cocok dengan suhu negara tersebut atau culture negara tersebut seperti itu. Kalau tipsnya mungkin itu seperti itu sih Bang. Kalau tips lolos ya balik ke personalnya juga Bang. Karena kan setiap orang harus punya semangat masing-masing. Tidak boleh patah semangat. Kalau ibaratnya satu kali nggak lolos, berarti kita punya 9.999 kali lagi untuk lolos gitu. Jadi mantap. Jangan patah semangat. Kalau kita scholarship hunter kan harus tahan banting tuh. Itu kan ya Bang. Kalau nggak lulus sekali berarti punya kesempatan yang lain gitu. Mantap. Jangan patah semangat. Dan mungkin jangan ini ya Bang, jangan minder untuk mencoba walaupun itu ibaratnya contohnya seperti saya nih Bang. Saya apply walaupun kapasitas diri saya tahu kurang mampu, tetapi dengan requirement yang mereka berikan ternyata saya masuk dalam requirement. Tapi di dalam diri kita terkadang ada rasa minder. Bisa nggak ya saya apply? Lulus nggak ya? Ketakutan yang seperti ini sebenarnya yang perlu dikalahkan oleh scholarship hunter. Coba aja, selagi ada kesempatan dan kita masuk ke dalam requirement-nya, coba aja, mana tahu itu adalah rezeki kita seperti itu. Tapi kan kalau memang benar-benar tidak requirement-nya tidak mencukupi untuk diri kita, ya jangan dicoba seperti itu Bang. Perbaiki lagi. Tapi kalau ada beasiswa yang memberikan kesempatan, tetapi kita merasa kurang percaya diri, ya kalahkan rasa kurang percaya dirinya gitu. Yakin aja. Sip, kalahkan diri sendiri itu menjadi kunci dan juga menjadi hal berharga yang kita harus underline nih pada kesempatan kali ini ya. Karena kalau nggak dikalahin kadang-kadang tuh suka tadi minder, suka nggak pedean gitu ya. Ini bener nggak sih gue segini nih? Bener nggak sih gue ini? Jadi kebanyakan problem untuk scholarship hunter kan Bang sebenarnya adalah rasa percaya diri itu. Mereka tidak bisa mengalahkan ketakutan, tidak bisa mengalahkan ketidakpercayaan diri. Padahal sebenarnya di dalam diri kita itu potensinya tinggi seperti itu. Betul banget. Wah, mantap ya. Wah, ini diskusi kita menarik nih, cuman sayang waktunya terbatas dan sudah hampir 30 menit nih kita berdiskusi. Sekali lagi terima kasih banyak nih kesempatannya nih Adnan ya sudah bisa bersamai kita semuanya, sobat RK semuanya untuk bisa menginfokan ya gimana nih untuk bisa dapetin China's Government Scholarship ya. Dimana kalau kita lihat sama-sama sini sudah mulai tinggi nih animonya, sudah mulai tinggi antusiasnya para pelajar Indonesia atau para mahasiswa Indonesia, para pemuda Indonesia untuk bisa kuliah di negeri tirai bambu seperti itu. Dan notabene sekarang udah mulai ini ya kejar-kejaran sama Amerika nih ya. Jadi kalau lo yang nggak bisa ke Amerika, ke Cina aja deh. Begitu aja untuk bisa bersaing di dunia internasional. Oke, itu aja. Terima kasih lagi sekali lagi untuk Adnan. Sukses selalu studinya. Semoga lancar S3-nya nih. Program S3-nya. Sukses selalu juga buat keluarga juga sehat-sehat selalu ya Adnan ya. Dan juga untuk Sobat RK dimanapun berada, terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai detik ini. Semoga apa yang tadi kita diskusikan, apa yang tadi kita obrolkan bisa benar-benar menjadi informasi yang berharga buat teman-teman semuanya. Dan masih tetap berlanjut ya, scholarship series kita di Lead Up Podcast by Rumah Kepemimpinan. Tunggu aja episode selanjutnya. Saya Akil sebagai host undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.